Saya dan mantan suami saya sama-sama public figure gitu. Dan kita berdua sepakat kita nggak pernah mau menceritakan semua. Untuk apa? Bisa jadi itu bisa memuaskan rasa hawa nafsu teman-teman semua. Dan akhirnya nggak ada juga keuntungannya gitu. Akan jadi kerugian juga buat mereka gitu. Dan gimana caranya supaya saya bisa tetap positif? Karena menurut saya banyak kerugian kalau saya menyebarkan kesedihan dalam aib-aib saya gitu. Nggak ada dampak yang positif juga gitu, apalagi kalau saya ceritain sini tentang masalah hidup saya, kan nggak mungkin. Jadi gini loh, aku tuh kan nggak ada untungnya gitu buat teman-teman juga. Kalau udah tahu juga cuman oh iya dia ternyata gini ya, malah jadi gunjingan omongan, terus nggak berdampak baik juga buat kehidupan kalian kan. Kalau misalnya kita cerai, itu kan ada materi satu di mana kita harus hak asuh anak di siapa nih gitu ya. Nah itu aku tuh benci banget proses itu, tau nggak kenapa? Karena ternyata otomatis pengacara akan butuh data-data jelek tentang band dari aku dan data-data buruk tentang aku dari band. Iya. Untuk kayak biar gue yang menang gitu. Itu aku benci banget karena tau gak aku merasa apa? Aku ngerasa apa sih ini, gue tahu ini semua kalau, dan sampai pengacara aku bilang gila ya, kok pas diceritain kebukanya banyak gitu. Terus pas aku ngerasa gini, loh. Jadinya gitu ya. Aku sampai amazed gitu. Saking amazednya karena pas nikah, semua yang barusan aku sampaikan, aku terima fully. Yang sekarang gue mau adalah cerai aja. Gue gak mau jadi orang yang menjelekkan kekurangannya dia. Makanya aku gak naik banding ketika hak asuhnya jatuh ke band. Karena apa? Satu, aku benci proses menjelek-jelekan suamiku yang dipaksa sama lingkungan. Mantap. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Halo, apa kabar? Semoga sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar menarik dari dunia entertainment Indonesia. Publik masih dihebohkan dengan gugatan perceraian antara Mbak Em Wong dengan Paula Verhoeven. Iya, Mbak Em Wong baru-baru ini gugat cerai sang istri Paula Verhoeven. Dalam jumpa pers, Mbak Em Wong menyebut bahwa dia sudah dikhianati Paula Verhoeven. Bahkan dikatakan sang lelaki adalah temannya sendiri. Cerita dari Natasha Rizky, mantan dari istri Desta Mahendra, harusnya bisa jadi nasihat untuk Mbak Em Wong yang belum apa-apa sudah bongkar aib keluarganya sendiri. Bahkan di situ Mbak Em Wong harusnya bisa belajar dengan Gading Martin, Ruben Onsu yang sudah bercerai namun tidak bongkar aib rumah tangganya. Dan begini berita selengkapnya. Natasha Rizky dan Desta sudah bercerai, namun kini mereka sama sekali tidak pernah mengungkap masalahnya. Belum lama ini dalam sebuah acara, Caca sapaan akrab Natasha mengungkapkan alasannya bersama Desta tak menceritakan masalah rumah tangga mereka. Rupanya ia dan Desta sepakat tidak mengumbar ke publik, cukup mereka saja yang tahu. Saya dan Desta, suami saya, sama-sama public figure. Kita berdua sepakat kita nggak pernah mau menceritakan sampai detik ini apa yang terjadi sama kita berdua. Cukuplah kita yang tahu. Begitu ucap Caca pada potongan video diposting oleh akun gosip dengan lebih dari 12 juta pengikut. Menurut Caca, tidak ada alasan yang menguntungkan jika menceritakan masalah rumah tangga mereka kepada publik. Ya untuk apa coba? Bisa jadi itu untuk memuaskan rasa hawa nafsu teman-teman semua. Dan akhirnya gak ada juga keuntungannya. Begitu lanjut dari Natasha. Malah kata Caca, menceritakan aib rumah tangga hanya berakhir dengan kerugian. Bukan hanya untuk orang yang memiliki masalah, tapi juga publik yang mendengarnya. Menurut saya banyak kerugian kalau saya menyebarkan kesedihan dalam aib-aib saya. Gak ada dampak positif juga. Apalagi kalau saya cerita di sini tentang masalah hidup saya.
Kan nggak mungkin. Nggak ada untungnya buat teman-teman juga kalau saya cerita dan kalian tahu, oh iya, dia ternyata gini ya. Malah jadi gunjingan, malah jadi omongan. Terus nggak berdampak apa-apa juga untuk kehidupan kalian. Begitu tandas dari Natasha. Ucapan Caca secara tidak langsung bisa jadi nasihat buat Mbak Im Wong yang belum lama ini speak up mengenai rumah tangganya. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena menduga istrinya selingkuh. Bahkan disebutnya pria yang menjadi selingkuhan sang istri adalah teman baiknya sendiri. Paula Verhoeven singgung soal salah paham setelah Mbak Im Wong menggugat cerai dan mengaku telah dihianati oleh istrinya. Diakui, Mbak Im sampai sekarang tak percaya dengan masalah rumah tangga yang dihadapinya. Air matanya tumpah saat menceritakan itu kepada awak media. Dugaan perselingkuhan tersebut yang kemudian menjadi alasan Mbak Im melayangkan gugatan cerai terhadap Paula Verhoeven. Ia juga menuntut hak asuh anak dalam gugatannya. Namun, cerita Mbak Im nyaris tak mendapat simpati publik. Malah sebaliknya, keputusan menceritakan aib rumah tangganya malah dapat cibiran. Bahkan dibanding-bandingkan dengan Ruben Onsu, Gading Martin, dan Desta yang tak pernah bicara masalah rumah tangga mereka kepada publik. Itulah orang-orang yang melindungi keluarganya yang sesungguhnya, apalagi anak-anaknya. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat dan hiburan untuk semuanya. See you.